Rematch Spanyol versus Prancis akan terjadi di semifinal Piala Dunia 2026. Gimana ini, Seh? Waktunya Kylian Mbappe memberikan pelajaran yang setimpal untuk bocah berusia 17 tahun ya, yaitu Lamine Yamal yang sepertinya Lamine Yamal itu sangat merepresentasikan Cristiano Ronaldo ya, dimana dia itu terlalu banyak omong tanpa kontribusi yang besar gitu. Walaupun memang kalau bisa diperdebatkan ya, kalau dilihat dari gol dan juga assist memang Yamal kurang, tapi dari permainannya juga, ayo kita bahas dari permainannya. Yamal banyak sekali kehilangan bola, hanya beberapa kali saja shot on target dari Yamal, lebih banyak kehilangan bolanya kan gitu kan. Seperti sebelumnya dia mengatakan tidak ada tim yang lebih kuat daripada Spanyol, kami masih di atas Prancis. Dan akhirnya sudah ditentukan semifinal. Di pot pertama Prancis akan menghadapi Spanyol, dan ini adalah ajang pembalasan dari Prancisnya itu sendiri setelah kekalahan di Euro 2024 ya. Dan ini lebih tepatnya ya Mbappe versus Lamine Yamal ya. Banyak yang mengatakan, walaupun menurut gua ya tidak setimpal lah kalau misalkan di Piala Dunia kali ini Mbappe versus Yamal gitu. Iya, ini apalagi video ini disyuting setelah pertandingan Spanyol melawan Belgia. Setelah perempat final pot pertama selesai. Ibaratnya yang gue heran ya dari permainannya, Yamal itu kan tidak terlihat, bahkan lebih menonjol permainan dari Rodri gitu kan, dari Spanyol, tetapi lebih menonjol Dani Olmo dalam pertandingan kali ini. Dani Olmo, Baena, Pedro Porro itu benar-benar terlihat banget di pertandingan kali ini. Tetapi anehnya MVP-nya itu Yamal. Ya, janggal banget yang gua janggal. Yamal itu gua hitung cuma 2, kalau nggak salah 2 shot on target dari 8 shot on targetnya Spanyol di pertandingan melawan Belgia kali ini. Dan shot on targetnya ya ada satu lah, pressing khasnya dia, tapi tidak gol juga gitu kan. Kemudian shot on target yang kedua kalau nggak salah itu yang membuat Courtois ditarik kan, cedera itu karena bijinya dia kan. Itu kan shot on target dari Yamal, dan ditarik diganti oleh Yassine Lamet. Akhirnya debut di Piala Dunia ya. Akhirnya mendapatkan tempat kan. Meskipun ya debutnya ini membawa petaka ya, karena bukan membawa petaka sih, ini keberuntungan dari sang super sub Merino ya. Karena back to back dia jadi super sub terus kan, tapi langsung ngegolin lagi. Tetapi yang sangat disayangkan itu ini mungkin mentalitas ya, namanya juga ya, ini tidak mengherankan lah kenapa negara-negara lain masih meragukan untuk menurunkan para pemain mudanya sendiri gitu kan. Karena dari Saint Lamen ketika bola muntah itu kan masih ada waktu tuh sebelum kekejar sama Merino dan juga Nico Williams gitu kan. Tetapi Saint Lamen terlambat untuk merecover bola tersebut. Tapi gitu kan. sudah gue bahas juga kenapa Lamens itu lebih memasang badan daripada menangkap. Kalau nangkap bola itu akan dimanfaatkan oleh Merino. Dia tinggal nempelin kaki aja ke Lamens, pasti penalti. Sama seperti penaltinya Mbappe kemarin ketika melawan Maroko kan, kelihatan banget itu penalti ala Madueke kan. Betul. Itu pemain udah sliding, Mbappe nempelin kaki, penalti. Nah apalagi kiper, kalau kaki tangannya kiper nyentuh pemain lawan itu pasti penalti. Itu alasan Lamens itu langsung cuma pasang badan kan untuk memblok kan, tidak langsung nangkap. Kalau nangkap ya resikonya penalti juga gitu kan. Ya mungkin ibaratnya kenapa Saint Lamen itu antisipasinya kurang ya, karena memang dari sisi ini kurang panas, belum panas juga gitu kan, baru diturunkan. Dan akhirnya itu juga kan tembakan dari Pau Kubarsi itu juga kan. Tidak ada jaminan menurunkan pemain muda mentalnya kena. Buktinya Pau Kubarsi loh, dia pemain bertahan ya kan, masih muda, umuran Yamal kan. Dia memutuskan ketika attackernya itu nembak gagal lagi, dia mendapatkan satu momen dari luar kotak dan ruangnya ada ruang tembak di situ, dia memutuskan dan tembak. Kalau back zaman dulu tembakan masih melambung. Itu kan. Kalau misalkan tembakan yang presisi pasti dari fullback seperti Roberto Carlos, Cafu. Ini center back gitu kan. Dan hebatnya itu seperti tendangannya gelandang gitu, seperti tendangannya Pedri gitu, terarah, shot on target juga, dan powernya kencang. Salah satu keunggulan dari center back kan kalau nendang penalti aja pasti di power kan. Nah tapi untuk akurasinya kan kurang jelas, seperti Gabriel Magalhaes di penalti, kemudian yang beberapa adu penalti yang gagal karena back. Tapi Kubarsi ini dapat momen dan nendangnya bagus gitu, bahkan lebih bagus dari Olmo. Olmo kan banyak sekali mendapatkan tapi jumpa fans semua kan gitu. Makanya ini bagus banget. Tapi ya dari sini tidak bisa menyalahkan Lamens juga. Menurut gua di pertandingan kali ini salahnya Belgia itu di babak kedua mereka kok bertahan, nggak bermain menyerang kan, itu full benar-benar bertahan gitu kan, dan tidak bisa
merusak tempo ataupun aliran-aliran bola Spanyol. Mereka intercept kepotong lagi gitu kan. Dan dari pertandingan ini gue melihat bahwa keunggulan dari Spanyol itu memang dari lini tengah mereka ya, memang dari midfield mereka gitu Sen. Karena permainan dari Belgia dibuat tidak berkembang kan, karena memang sudah diredam di Tapi midfieldnya. permainan Spanyol di match kali ini benar-benar mereka itu versi Portugal banget. Gaya bermainnya Portugal sama Spanyol itu sama. Iya. Yang membedakan peran gelandangnya. Sama-sama bermain di fullback, benar-benar mengandalkan Cucurella kan gitu, dan juga ya Pedro Porro di sebelah kanan gitu kan. Nah, sama banget seperti Portugal, tapi kelebihan Spanyol mereka masih memiliki Lamine Yamal yang bisa placing, kemudian juga memiliki Dani Olmo di tengahnya itu ofensif semua gitu kan. Itu yang bagus dari Spanyol, tapi secara permainannya sama seperti Portugal menurut gue. Iya betul ya. Ya sehingga ya yang paling gue salut dari Spanyol itu kedalaman skuadnya ya. Karena ketika ada beberapa pemain yang ditarik, pemain yang menggantikan ini justru memberi nuansa baru. Betul. Gitu. Dan yang gue salut dari Spanyol, mereka di babak kedua bisa menjaga intensitas, tidak kecolongan counter attack. Padahal di babak pertama, yang gue itu ketika melihat Doku debut di Manchester City, gue ini pemain apaan gak jelas, kenapa Pep beli ini, yang gocek-gocek gak jelas. Tapi di pertandingan kali ini babak pertama respect untuk Doku karena dia bisa tidak seperti sebelum-sebelumnya di mana dia dribble jatuh, dia sebelum jatuh ngoper dulu. Jadi ada momen counter attack dari Doku gitu. Bagus banget, tapi sayangnya di babak kedua ya Rudi Garcia menyuruh anak asuhnya untuk bertahan sayangnya, dan juga tidak bisa keluar dari intensitas yang dimainkan Spanyol gitu kan. Bahkan baru sampai gol keduanya Spanyol, Belgia itu baru keluar menyerang gitu. Dan setelah itu kan ada beberapa peluang ya yang gue lupa nomor 21 atau apa, ketika Unai Simon keluar dan dia berhasil ngegocek, dia keputusannya terlalu cepat mengirim bola ke Lukaku kan. Dan setelah itu baru mereka melakukan penyerangan setelah tertinggal gitu kan. Telat banget menurut gue. Mungkin mereka mengincar extra time, tapi ya kembali lagi keberuntungan dari Merino kembali lagi gitu kan. Super sub Merino ini ya, ketika dan keberuntungan dia hanya dipakai di Spanyol, tidak di Arsenal. Lagi-lagi pemain Arsenal yang tampil gitu kan, karena mungkin dari Belgia ya, tanpa mengurangi respect, karena perjalanan sampai di quarter final saja itu udah sesuatu yang bagus ya untuk Belgia, karena sekarang itu kan Belgia sedang berada di masa-masa transisi regenerasinya gitu kan, tetapi bisa berbicara sejauh ini ya respect banget lah. Ya ini kan akhir dari generasi emas Belgia, dan peaknya mereka di 2018 perempat final juga kan. Iya betul. Mereka peaknya generasi emas Belgia cuma sampai perempat final gitu. Tapi dari pertandingan ini menurut gua ada peluang Belgia itu bisa menang harusnya ada gitu. Soalnya Lukaku itu ya, dia kan kelihatan tua tapi usianya tidak setua itu kan. Dia masih 32 tahun. Di beberapa pertandingan melawan Senegal itu peran dari Lukaku kan bisa comeback gitu kan. Harusnya ketika memasukkan Lukaku, dong full attack, mungkin bisa seperti momen melawan Senegal itu bisa kembali, tidak membalikkan keadaan tapi at least untuk ke extra time bisa menurut gua. Tapi telat untuk nyerangnya aja di injury time mereka baru keluar menyerang gitu. Kalau menurut gue sih ini karena faktor pertama, Trossard udah ditarik keluar, terus Tillman juga udah nggak main gitu kan. Jadi secara fighting spirit dari penyerangan Belgia emang kurang kalau dibandingin sama pertandingan-pertandingan Belgia sebelumnya. Betul gitu. Ya, ini bukti dari kedalaman skuad Belgia nggak terlalu bagus. Terlalu bagus. Dan ya dari 97 menit di lapangan cuma 5 tembakan dan juga 2 shot on target gitu kan. Ya kurang bagus juga di gamenya juga terlihat banget gitu kan. Namun dalam video kali ini yang greget pengen gue bahas itu masalah Yamal ya. Karena Yamal ini Yamal itu kan karena dia di Barcelona dan Mbappe di Real Madrid, banyak yang mengatakan Mbappe itu versi Ronaldo generasi baru, Yamal itu versi Lionel Messi di generasi baru, hanya karena dia bermain di Barcelona dan pernah dimandiin waktu bayi ya. Cuma itu saja gitu. Itu kan tapi program UNICEF juga kan gitu. Tapi dari kepribadian ya mungkin gara-gara Mbappe ini pernah bermain dengan Messi bareng gitu, tapi terbalik banget. Mbappe itu sekarang seperti Messi banget orangnya gitu kan, tidak mengakui dirinya sebagai bintang. Statementnya kan ya, saya tidak ini sangat sulit selagi Messi masih ada di kompetisi. Selalu ngomong seperti itu, seperti Yamal tidak memberikan kontribusi yang terlalu besar, tapi ngomongnya itu seakan-akan dia yang akan menjuarai Piala Dunia kali ini gitu kan. Dan bahkan sebelum melawan Belgia udah saywar ke Prancis gitu kan. Ibaratnya kayak Mbappe ini dibuat ini ya, Messi Hamlet nih ya. Kalau dari sisi Mbappe-nya gitu kan, karena Mbappe sekarang ya benar-benar secara attitude
ya berbanding terbalik lah gitu saya, benar-benar versi dewasanya Kylian Betul, Mbappe dan berubah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana dia mengatakan Euro itu lebih baik daripada Iya. Copa America. Sekarang kan tidak ada pernyataan seperti itu lagi dari Mbappe gitu ya. Dan setelah Yamal Cyber seperti itu, menurut gua akan menjadi pertandingan yang menarik semifinal Iya, kali ini. Tentu ini adalah yang gua prediksikan dan yang gua inginkan, di mana semifinal itu harus Prancis dan juga Spanyol. Iya. Dan gua menjagokan Prancis, Prancis. apalagi melihat Prancis melawan Maroko kemarin ya. Wah, ini benar-benar gila banget ya, apalagi Ousmane Dembele kembali nyetak gol. Mbappe itu melakukan hal yang sama dengan Messi ya. Nolak penalti tapi tetap nyekor juga gitu. Apalagi ini ya, golnya banger ya setelah Dia sama kayak Messi, Iya, sama banger kayak Messi, juga banger gitu juga. kan. Setelah gagal penalti gitu kan, dan dia tetap stay menyamai perburuan title race untuk top scorer Piala Dunia kan, sama-sama 8 gitu kan. Nah, ada statement yang menarik dari kipernya Maroko, Set. Ibaratnya kipernya Maroko itu Bono. punya bukan Yasin Bono. Oh, Mesir, bukan Maroko, Mesir Mesir. berarti. Ada yang ini dari kipernya Mesir itu mengatakan bahwa mungkin jika waktu itu penaltinya Messi masuk, kita punya harapan untuk menang. Mesirnya, gue bingung lah, maksudnya gimana gitu kan. Ternyata ketika dari POV kipernya Mesir, ketika Messi gagal nyetak penalti, ya kita sudah menyalakan api dari Messi dalam sepanjang permainan gitu kan. Dan terbukti mentalitasnya bisa comeback juga gitu kan. Dan sejauh ini Argentina belum mendapatkan gol penalti ya. Dapat 2 penalti tapi gagal semua. Tapi Gitu, ada- udah Lautaro saja. Iya, Lautaro ya. Khususnya untuk Messi Untuk gitu. Messi. Apalagi di fase knockout kan gitu kan. Betul. Itu. Dan ada statement lanjutan dari Zlatan Ibrahimovic mengenai Mbappe gagal penalti. Ketika pemain hebat mendapatkan tekanan setelah dia gagal mengeksekusi penalti, maka ya permainan baru saja dimulai. Ini kan menyoroti mentalitas yang dimiliki oleh Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe gitu kan. Iya, dan menurut gue ya selalu gue bilang ini eranya Mbappe dan juga Messi, Messi, dan satu-satunya pemain yang di edisi kali ini ada di top level cuma Messi dan juga Mbappe. Mungkin Haaland bonus Haaland. ya kan gitu, dengan konsistensi dia brace dan melangkah sejauh ini gitu kan. Ada top 3 ya, ibaratnya Haaland itu Suarez lah. Iya, Ronaldo sebagai- Messi ini Mbappe sama Messi gitu Iya kan. benar, kalau untuk Haaland itu kan terbaik sebagai striker, kalau Messi dan juga Mbappe itu ya footballer secara Iya. menyeluruh gitu kan. Betul, dan di pertandingan kemarin Mbappe merasa ketika dia kelelahan otot kakinya itu Iya. sama seperti Messi ya. Makanya dia meminta untuk diganti karena dia pikir pasti akan lawan Spanyol gitu. Iya, Dan betul. akan pastinya membungkam si Yamal ini. Kalau dilihat dari pertandingannya Spanyol di babak pertama melawan Belgia, habis lawan Habis, Spanyol, habis. lawan Prancis. Kalau jual beli serangan habis ibaratnya kan. Nggak bakal jual beli, diserang terus-terusan sama Prancis menurut gua pasti. Jadi Prancis itu kan sama seperti Argentina, mereka itu tidak mengerti caranya bertahan. Iya. Dibobol lagi. Bobol lagi. Ya itu terus-terusan. Kalau Prancis itu seperti itu, karena riwayatnya juga sudah ada lawan Argentina 2018 skor 4-3. Ya kan yang berbalas gol di final 3-3 kan gitu. Sedangkan kalau menurut gue Dan mereka ketika unggul 2 gol tidak berhenti. tidak puas. Gitu, tidak berhenti terus-terusan gitu. Malah intensitas makin tinggi kan. Iya, dan terus-terusannya itu bukan naikin tempo, bukan naikin intensitas, itu terus-terusannya core. Betul. Gitu. Apalagi kalau menurut gue pribadi pertahanan Spanyol itu kurang kalau menurut gue. Mereka itu lebih unggul di midfieldnya gitu kan. Kalau kita ngomongin pertahanan dari Spanyol, kalau harus digempur serangan dari tim seperti Prancis dan juga Argentina, wah ya ini menjadi PR besar sih untuk Spanyol. Betul ya, menurut gue ya Spanyol akan kalah di semifinal melawan Prancis setidaknya. Tidak akan tipis menurut gue, bedanya akan 2 gol, entah itu 3-1, pasti 3-1 ya. Kalau hasil terburuknya juga 2-1 untuk Spanyol, untuk Prancis, Spanyol yang kalah gitu kan. Kenapa? Karena ya bukan bukan so tahu. Gue tahu permainan Prancis Spanyol dari 2024. Kenapa sekarang berbeda? Iya. Ketika Mbappe ditarik keluar, ketika Dembele ditarik keluar, Deschamps itu masih memiliki Barcola, masih memiliki Doué. Betul. Itu kan. Ya mungkin musim next Piala Dunia mereka ini naturalisasi Kvaratskhelia. Jadi PSG banget kan. Jadi Ketika Barcola bahkan di sprint Barcola sendirian, Maroko kelabakan anjir. ya saya Itu yakin kan. gol ya. Yang peluang dari Iya kan, Barcola itu. Barcola di pertandingan-pertandingan sebelumnya ngelakuin hal tersebut dan gol gitu kan. Ya, dia kurang panas karena dia harus ngoper ke Mateta kan, tidak eksekusi Iya, kan gitu. Nah, itu benar-benar wah habis Spanyol lawan Prancis menurut gue ya. Walaupun terserah kalian ngunggulin Spanyol dan juga segala macam ya,
kalian ngunggulin Spanyol, ngunggulin siapa ya, man? Berharap keajaiban Merino lagi nggak Iya. bakal ada. Gak bakal ada. Ya keajaiban Merino itu kalau posisinya imbang, kalau posisinya 2-0 gimana mau ajaib ya? Ya keajaiban Merino itu adanya hanya lawan tim kecil, Iya, Portugal, betul. Belgia, Belgia. lawannya Prancis beda lagi. So keajaiban sekali, tapi skornya udah 4-2. Betul. Keajaiban sekali 4-3, tetap kalah gitu kan. Ibaratnya ya dari hitung-hitungan cuman ini juga ini bener ya Yamal itu secara attitude malah jadi kayak Cristiano Ronaldo Banget, karena Cristiano Ronaldo banget. karena dia itu statementnya seakan-akan ingin digoreng gitu kan ya kalau dia bisa membuktikan oke, tetapi kan dari kondisi dan situasi sepanjang turnamen Piala Dunia kali ini Yamal itu tidak ada di posisi bisa membuktikan karena secara statistik betul. juga jelek. Itu sudah terjadi di Champions League musim lalu kan, ketika leg kedua melawan Atletico setelah dibantai 4-0 di Del Rey di Champions League, ngapusin semua postingan, bikin story seakan-akan Goku atau apa gue lupa, seakan-akan dia akan comeback dan membalikkan keadaan. Nyatanya pulang juga Yang gitu yang kan. paling jengkel itu pose LeBron James anjing ibaratnya Nah, Yamal betul, waktu itu bukan LeBron James kalau Kobe Bryant. LeBron kalau waktu itu Sen. Iya, intinya ya basketbol lah. Iya, Pada yang saat sampai- itu, itu kan untuk Atletico kan. Tapi Iya. nyatanya dipulangin juga. Dipulangin juga, Itu kan, dia itu ibaratnya. pede ketika bisa comeback lawan Newcastle kan. Iya, betul. Itu ketika lawan Atletico ya beda lagi, lu dibantai 2 kali dalam satu musim sama Atletico, dibantainya bukan di liga gitu kan. Di Iya. kompetisi knockout gitu. Betul. Di Champions League dan juga di Del Rey dan terbukti dia bukan apa ya? Bukan siapa-siapa. Sekarang ngomong lebih kuat dari Prancis dan juga Iya. segala macam. Aduh, ini benar keterlaluan banget. Keterlaluan. Dia itu benar-benar tidak melihat skuad Prancis di Euro 2024 di mana belum ada nama seperti Doué, belum ada nama Olise, ada Barcola tapi tidak dimainkan, tidak benar-benar dimaksimalkan oleh Deschamps. Sekarang Deschamps punya semuanya gitu kan. Ya kalau gue mah Prancis kalau di Euro sama di Piala Dunia beda mode ya. Mode Piala Dunia itu kan ada fakta menarik lagi. Ini lagi dan lagi saking hebatnya Kylian Mbappe nih Sen. Ternyata sepanjang turnamen Piala Dunia Kylian Mbappe itu tidak pernah tereliminasi. Karena kan memang sampai final terus kan. Betul, dari awal debut. Betul. Dari awal debut ya. Betul, sampai sekarang kan itu benar-benar satu-satunya pemain yang belum pernah tereliminasi. Ini kan ya benar-benar Mr. World Cup itu ya Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ya benar-benar the next-nya R9 banget gitu. Betul. Dan Mbappe ini harus ngasih pelajaran untuk Yamal ini. Jadi Yamal tuh nggak bisa sombong sama Mbappe. Lu sombongin apa La Liga gara-gara Mbappe trophies 2 kali di Real Madrid gitu kan ya. Nah, bahkan Aneh, kan? akibat performa di Piala Dunia kali ini ada pergeseran kekuatan di Real Madrid. Zen. Ibaratnya kan Valverde juga kan ada bersih tegang dengan Iya, Tchouaméni, hancur otomatis circle Prancis lah ya ada Iya. gesekan. Nah, ketika melihat performa Mbappe apa segala macam apalagi berambisi untuk mendatangkan Michael Olise, sebelumnya kan Federico Valverde ini diplot akan menjadi the next captain dari Real Madrid. Betul. Tetapi di eranya Jose Mourinho itu udah mulai jadi pertanyaan dan Real Madrid musim depan akan berpusat pada ya kekuatan dari Mbappe itu Betul, sendiri. pasti Vini akan dibuang ya. Iya, Kalau untuk Valverde diproyeksikan untuk kapten karena dia produk dari La Fabrica Iya, kan, gitu betul, kan. Itu betul. salah satu alasan terbesarnya. Dan itu Bukan karena Champions League kemarin ya, ada dari itu juga. Senioritas Gitu lah. kan. Iya, senioritas juga dan memang produknya La Fabrica, wajar dari kapten gitu kan. Ini sama seperti Ronald Araujo di Barcelona gitu kan. betul. Cuma dengan Mbappe yang seperti ini, apalagi Jose Mourinho, apalagi dia sudah jelas ya, Iya. dia akan all in ke Mbappe gitu kan. Yang lucu itu dari Madridista ya. Sebelumnya kan ada petisi Mbappe out. Sekarang petisinya Untuk karena petisi itu menurut gua berapa budget. juta? 60 juta antara Iya. 60 atau 70 juta. 70-an lah, 70 Itu cules, decul semua yang ngeposting decul seluruh Iya, iya. dunia menurut gua. Ya. Kalau misalkan harus dihitung dipilah Madridista ya paling cuma 700.000 aja. Ini bacarnya Decul ya. Ibaratnya Betul, kan dan itu makan. kenapa bisa 70 juta? 50%-nya orang Indonesia. Orang Indonesia kan yang paling peduli dengan petisi-petisi Iya, yang iya, gitu. iya. Ramenya juga di kita walaupun memang rame juga di luar gitu kan. Apalagi itu klik tak terbatas ya. Betul. Petisi itu nggak valid. Iya, ya, kalau misalnya memang validnya 50% orang Indonesia, suara orang Indonesia kan fake voting. Iya. Ya kan, di Puskas aja fake voting gitu kan. Petisi itu nggak usah ladenin orang Indonesia gitu. Betul, tetapi kan ketika ada petisi balasannya maafkan kami Mbappe itu kan ya secara tidak langsung supporter atau Madridista itu udah membuka mata ya bahwa kegagalan Madrid itu bukan karena Mbappe ya. Mbappe di Prancis seperti apa sih kita bisa melihat juga kan. Dan gue salut Mbappe itu emang sudah lebih dewasa ya karena
bahkan kalau dari pertandingan melawan Maroko itu kan ditarik keluar karena memang ada ketidaknyamanan. Mbappe-nya yang minta. Iya, Mbappe-nya yang minta. Tetapi sebelumnya juga kan di menit 80 juga ditarik keluar. Dari fase grup, fase grup di menit 80 padahal dia ada chance hat-trick, tapi ditarik lagi. Itu kan tidak melakukan kritik apa segala, tidak marah, itu kan ya gestur Mbappe versi dewasa. Betul, ya karena memang strategi dari Deschamps juga kan pemain yang main di Piala Dunia kali ini itu harus beradaptasi dengan iklim ekstrim panasnya, keringnya Amerika kan, itu salah satunya gitu. Apalagi Prancis, tim yang paling kelihatan kehabisan stamina ketika bermain gitu. Apalagi Prancis, berapa kali Prancis main di siang hari. Kalau Maroko itu ya sore hari gitu, masih panas terik gitu kan. Dan kalau Argentina kan spesial terus kan. Ya Argentina paling spesial kenapa ya? Ada Messi di situ dan memang punyanya Messi kan, latihan mereka di lapangan Inter Miami gitu dan juga yang lain-lain gitu kan. Ya ini juga menarik juga untuk Mbappe. Tapi ada yang paling menarik banget yang gue sendiri baru sadar. Kita kan ngebahas ya, ibaratnya top rank 1 FIFA itu punya kutukan juara Piala Dunia ya. Sedangkan untuk saat ini top rank nomor 1 itu Prancis anjir, menyusul Argentina setelah Piala Dunia. Enggak, sekarang update sekarang. Iya, itu kan setelah Piala Dunia bergulir. Nah, sebelumnya Argentina pertama. Iya, jadi kutukan itu tuh berlangsung ya sebelum sebelumnya. Jadi ketika Piala Dunia nggak dihitung. Ketika tetap Argentina yang pertama sebagai nomor satu. Kalau misalnya dihitung dari Piala Dunia memang sudah berubah dari Prancis ya. Ya ini juga kan salah satu ya fakta yang akan dibahas lah ketika siapapun yang akan menang. Menarik soalnya Argentina belum pernah imbang dan kalah ya. Kalau di semifinalis kali ini cuma Argentina yang belum pernah mengalami kekalahan dan hasil imbang. Semuanya total. Norwegia sudah kalah sama Prancis. England ditahan imbang Ghana. Prancis tahan imbang Senegal kan. Enggak, Prancis itu sama, belum pernah kalah. Betul, Prancis belum pernah kalah. Ini Spanyol Kongo kan. Cape Verde kan. Gitu kan. Hanya Prancis dan Spanyol nih. Prancis juga Argentina yang belum kalah dan wajib banget untuk rematch gitu kan. Betul. Jujur sebagai fans Argentina harapan gua rematch. Kenapa? Sok terserah siapa saja yang menang di final itu, tentuin kualitas masing-masing gitu kan. Yang main gol itu Messi dan juga Mbappe dan juga perburuan top skor itu sampai akhir gitu. Dan ketika anjing Messi jadi top skor lah waktu 2022 ya, anjing Mbappe-nya hat-trick gitu kan. Ketika Messi kan 3-2 tuh Messi dulu kan. Messi dulu, kemudian Mbappe dapat hat-trick kan di menit-menit terakhir. Mbappe yang jadi top skor. Itu benar-benar Piala Dunia itu menarik ya sampai peluit akhir gitu kan. Selain penentuan juara ada juga penentuan yang lainnya. Top skor juga ya. Betul. Bener. Kalau untuk Golden Ball pasti Messi lagi, dari catatan MVP juga sudah sampai final ya. Menurut gua sampai sekarang juga Mbappe baru berapa dua. Ya misalkan ibaratnya kalau sampai di final udah fix Golden Ball itu di Messi. Betul. Ya misalkan sekarang Messi udah 4 ya, Mbappe baru 2 kan. Gitu. Kalau ada 2 pertandingan tersisa, kalau Mbappe semua yang 4 sama seperti Messi. Betul. Karena memangnya apalagi Messi lawan Swiss isi game. Ya semoga saja sih ya, karena memang di Piala Dunia itu memang sekarang itu peta kekuatan sepak bola itu sudah merata ya sayangnya. Ibaratnya tidak ada jaminan negara yang langganan Piala Dunia bisa kuat, karena memang ya bahkan Belgia saja kan bisa ada istilah generasi emas karena masing-masing pemain itu udah sebar luas ke Eropa kan. Ya perempat final saja kan prediksi gua 2 negara yang tidak masuk prediksi gua. Belgia sama Norway itu udah masuk prediksi gua gitu. Kalau untuk malah gua kan prediksinya final itu Inggris, kalau nggak Prancis Argentina, Inggris Argentina. Inggris masuk perempat final juga. Kalau Spanyol ya jelas gitu kan, seenggaknya semifinal gitu. Dan apalagi sekarang puas banget ketemunya sama Prancis untuk Spanyol itu sendiri gitu. Ini waktunya Yamal menunjukkan kalau jika memang dia itu big game player karena dia nyetak gol di final Euro dan mengalahkan Prancis di final, coba tunjukin di semifinal kali ini gitu kan. Coba tunjukin di Kylian Mbappe di era yang sekarang gitu kan. Kita tunjukkan kepada tim Prancis ini yang belum kalah sok Spanyol. Mau gimana, jujur kalau misalnya dari segi permainan Spanyol harusnya kalah lawan Prancis. Betul. Karena mereka itu terkadang ya, kalau terkadang mereka itu deadlock seperti tidak punya strategi. Mentok lah. Kelihatan banget gua katakan seperti Portugal. Bedanya mereka memiliki Lamine Yamal yang bisa placing, kemudian juga mereka memiliki Dani Olmo, Merino gitu kan. Dari sisi passing cuman punya Yamal. Kalau Prancis sendiri ada Mbappe, ada Dembele, ada Olise gitu kan. Variasi serangannya lebih banyak. Ada Doué juga betul. Extra time ada Barcola. Gitu kan.
siapa lagi? Ada Cherky. Ya kan kita nggak bisa ngelupain Cherky. Mau gimana pun dia ngasih kan gitu kan. betul. Ada Cherky juga, segitunya Prancis belum pernah bener-bener Dashcam itu belum pernah benar-benar diperas otaknya untuk menggunakan strategi maksimal. Betul. Malah kalau misalkan sudah 80 menit seperti bagi-bagi menit bermain, masukin Mateta, masukin Gusto, masukin Konate gitu kan. Apalagi kita belum melihat permainan dari Sauri Saus Turam. Iya. Menurut gue ini Turam akan disimpan karena kemarin itu harusnya masukinnya Turam, kenapa masukin Mateta kan gitu. Kalau nggak salah di fase grup itu Mateta sudah main, sedangkan Turam belum sama sekali. Yang diandalkan banget oleh Dashcam di 2022 gitu. Karena kalau di sesi latihan Turam itu kan masih happy saja ya, mungkin belum waktunya untuk diturunkan ya. Iya ya, mungkin dari awal juga Dashcam udah ngomong, sok lu gue panggil tapi jadi penghibur di rumah ganti aja gitu. Tapi ada yang menarik juga ya, yang menariknya gue tuh pernah berprasangka buruk sama Prancis karena ketika ada gesekan antara Kylian Mbappe dan juga N'Golo Kante itu kan, wah ini akan menjadi masalah internal yang serius gitu kan. Tetapi setelah video yang Kante-nya yang menolak untuk salaman ya, karena waktu itu kan ada video Mbappe-nya menyambut tangan dari Kante-nya yang menghindar gitu kan. Tetapi keputusan Dashcam untuk tidak memainkan Kante sama sekali bahkan dari fase grup ya, ini membuahkan hasil karena memang suara mayoritas ya ingin tetap bermain untuk Kylian Mbappe. Ya terus juga Kantenya tidak memperpanjang gitu ya. Kita tahu dia pasti sabar, dia pasti mengerti gitu kan. Kante kan tidak mementingkan pribadi, gue senior loh, Mbappe itu nggak pantas ke gue, enggak kan. Dia lebih mementingkan ya jelas kalau dari secara kebutuhan daripada gue ya lebih dibutuhkan Mbappe untuk timnas Prancis gitu kan. Mungkin ya Kante lebih mengalah di ruangan, intinya dia masih mau foto sesi bareng ketika memperagakan Cherky walaupun dia nggak ikutan ya. Buktinya kalau itu ya sudah tidak ada masalah. Dan Mbappe ketika Dashcam dan juga mayoritas ruang ganti memilih Mbappe, yang Mbappe bisa membuktikan gitu kan. Sekarang saja dia menyamai rekor top skor di musim edisi sebelumnya, bahkan belum sampai final gitu. Iya, masih menyisakan 2 pertandingan lagi sampai final kan. Jadi untuk semifinal dan juga final Messi dan juga Mbappe, setiap pertandingannya akan ada rekor. Itu kalau Messi kan straight sebagai pemain dengan beberapa kompetisi nyetak gol terus. Iya, sekarang kemudian juga memecahkan rekor terbanyak dalam satu turnamennya sendiri. Untuk Mbappe juga sama. Ya apalagi untuk Messi punya chance untuk memperlebar jarak rekor assist terbanyak ya. Karena sekarang kan sudah melampaui Maradona dengan 8 assist. Nextnya kan 9 assist. Ya itulah apa kata gue tadi, Mbappe dan Messi itu di setiap pertandingannya akan selalu menciptakan rekor baru untuk keduanya gitu. Ya kenapa gue harapkan kedua orang ini bertemu di final gitu kan. Dan mungkin tidak hanya itu ya, ada yang mengkritisi Olise karena belum nyetak gol. Tetapi di sisi lain, Olise baru 1 edisi Piala Dunia udah 5 assist. Sedangkan top sepanjang masanya itu kan 9 gitu kan. Ini ya sisi lain dari Olise ya kualitasnya ya seperti ya itulah yang kritisi itu pasti orang-orang yang nontonnya di highlight TikTok. Jadi nggak ngerti nih bermain sepak bola seperti tadi kan. Ketika gue mengkritisi Lamine Yamal di counter, ya jangan dari gol dan juga assist, permainannya ayo sok permainan sok sama Olise juga gitu kan. Ya dari assist dia udah unggul, apalagi dari permainannya, terupasnya bagaimana dia memegang tempo permainan Prancis, bagaimana dia menciptakan narik back kemudian menciptakan ruang bagi teman-temannya kan gitu kan. Bahkan ya di beberapa peluangnya Mbappe melawan Maroko kemarin ketika Mbappe merasa buntu ya. Mbappe itu dari fase grup dia itu selalu di parking 3 pemain, bahkan melawan Maroko juga gitu kan. Tapi dia tetap bisa mencetak gol karena peran besar dari Olise Dembele untuk membuka ruang gitu kan. Betul, apalagi kalau dari pertahanan Maroko itu bagus ya, cuman ya namanya pertahanannya nggak akan bertahan lama gitu kan, dan akhirnya hilang fokus di babak kedua gitu kan. Tapi memang benar secara head to head Yamal sama Mbappe udah jauh banget, jauh banget. Ini juga akan menjadi pelajaran penting untuk Lamine Yamal ya, karena memang jika dia ingin tetap bersaing di performa teratasnya ya attitude nomor 1 gitu kan. Ini sudah terbukti gitu kan. Dari ibaratnya skandal bersama cewek apa segala macam. Ya, seenggaknya jangan banyak omong lah gitu kan. Yamal kan banget seperti Ronaldo 3 jam yang lalu ketika video ini di tapping, dia posting angkat piala Euro. Aduh, ini memalukan anjing. Memalukan. Aduh, parah banget. Ini mendiskreditkan diri sendiri ya. Itu habis gagal di Piala Dunia. Enggak, ibaratnya ini kan mendiskreditkan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berbicara legenda sepak bola, ya acuannya Piala Dunia dong gitu kan. Ketika dia mendeklarasikan diri bahwa dia hebat karena punya Euro, ya berarti cuma setara Giro, ibaratnya gini lah. Ya ibarat setara Yamal cuma banggain Euro doang. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan ada seorang legend yang baru pulang
dan itu adalah Piala Dunia terakhir mereka. Siapa sih yang kepikiran habis landing pesawat mesti ngangkat Piala Euro gitu kan? Emang kok bisa kepikiran kayak gitu gitu? Yang paling aneh itu respon dari fansnya ya, yang ya benar-benar apa sih gitu kan? Itu kan betul. kita kalau benar-benar ngefansnya, udahlah Bang Do, jangan mempermalukan diri sendiri gitu kan. Dengan hal seperti itu, ya ini sangat disayangkan. Jadi kalau menurut gue mah sikap Cristiano Ronaldo itu dia tidak ingin namanya redup, Sen. Karena dia tetap ingin namanya terus ada jadi perbincangan gitu kan. Sekarang ya tidak ada bahan untuk ngomongin Ronaldo lagi kan. Betul, karena uniknya pelatih baru Al Nassr Jorge Jesus ngomong kalau misalkan kemungkinan besar dia tidak akan menspesialkan Ronaldo, bahkan jika perlu di bangku cadangan gue bangku cadangin. Ada narasi berita yang mengatakan bahwa kan ada jurnalis yang bertanya, apa langkah pertama Anda sebagai pelatih Portugal mencoret Cristiano Ronaldo? Jadi Ronaldo benar-benar emang harus pensiun, ditolak di Portugal, pulang ke Al Nassr, pelatihnya udah ngomong kayak gitu. Iya betul, ini sudah tidak ada tempat lagi ya. Ya sekarang kita kan ngomongin attitude Kylian Mbappe dan juga Lamine Yamal, di mana Lamine Yamal itu ya omongannya udah parah banget lah ya. Kita juga sangat berbalik terbalik dengan Erling Haaland anjir. Erling Haaland itu orang yang paling humble tetapi bisa membuktikan. Ketika menghadapi Prancis, dia mengatakan bahwa ya kami udah pasti kalah, Prancis pasti menang. Prancis itu bukan cuma menang lawan Norwegia, tetapi menang sepanjang turnamen. Dan ternyata ya karena ya Haaland tidak dimainkan kan. Dan ketika menghadapi Brazil, ditanya lagi gimana probabilitas atau kesempatan peluang Norwegia menang lawan Brazil, sangat sedikit. Akhirnya dia mencetak 2 gol. Dan ketika akan menghadapi Inggris terjadi lagi, saya ibaratnya ya mau gimana, seimprove apapun kita lawan kita Inggris loh ibaratnya kan. Itu kan sikap humble dari Haaland gitu kan, yang menjadi senjata bagi Haaland itu sendiri. Ya betul ya, karena memang Haaland itu menurut gue ya dari awal juga dia itu tidak bisa dibenci dan juga sudah dewasa, dewasa sebelum waktunya. Makanya jauh beda dengan usianya gitu kan, dimana usia sepak bola top di usianya Haaland itu lagi sombong-sombongnya di usia 25, bahkan Yamal sudah melakukan hal tersebut gitu kan. Mbappe sudah ada masanya ketika setelah menjuarai Piala Dunia, karena pada saat itu dia masih muda banget gitu kan, masih 17 tahun Mbappe kan menjuarai Piala Dunia gitu. Setelah itu dia sombong, kemudian kena badai cedera 2 tahun tropiless dengan Real Madrid, ya akhirnya sudah dewasa sekarang ya, dibikin humble lah gitu ya. Betul. Apalagi ada video yang bikin gue teriris ya hatinya. Jadi ketika 2022 Norwegia itu kan tidak tampil di Piala Dunia, ada video yang di-share sama official akun Manchester City. Haaland itu sendirian di Etihad anjir. Iya kan, itu kan bukan Manchester City yang buat. Erling Haaland yang inisiatif. Boleh bikin video yuk. Latihan sendiri, bahkan di stadion sendiri apa segala macam, tetapi ya 4 tahun berikutnya ceritanya berbeda. Iya, tapi bagusnya pada 2022 dia mengatakan ya saya sendiri, tapi setidaknya saya mendukung rekan-rekan saya yang berpartisipasi Piala Dunia kan saat itu kan. Daripada dia yang minta loh, ayo video di TSC-nya Manchester City ke Etihad gitu, bahkan pakai topeng maskot dan juga segala macam kan gitu. Gimana sekarang Erling Haaland itu menjadi sosok yang lovable banget ya. Dan sekarang ketika dia di Piala Dunia bukan hanya main di Piala Dunia, dia ikut di title race top score loh gitu, bahkan mengantarkan negaranya sampai perempat final gitu kan. Betul, ibaratnya kalau misalkan tembus sampai semifinal, Haaland itu sudah menyamai rekor Ronaldo di Piala Dunia, yaitu membawa negaranya sampai semifinal saja. Dan pada saat itu yang membawa Portugal kan bukan Ronaldo tapi Figo kan. Figo. Betul. Ini benar-benar keren banget ya. Karena kita lihat lah kan, Mbappe udah main, Yamal udah main. Sekarang tinggal kita tunggu nih. Nanti Messi lawan Swiss dan juga Haaland lawan Inggris ya. Iya, dan dari grup itu kalau misalkan Mbappe nyetak gol, Haaland pasti nyetak gol, Messi nyetak gol. Nah, ini Mbappe udah nyetak gol nih, nanti malam Haaland nyetak gol atau enggak, karena Norway Inggris itu berbarengan dengan Argentina ya. Setelah Norway Inggris terus Argentina lawan di hari yang lawan Swiss lanjut kan di jam 8-nya ya. Betul. Dan ini sudah akan mulai libur terus karena libur 2 hari ke fase selanjutnya. Setelah quarter final habis di hari Minggu, nanti semifinalnya di hari Rabu kan. Jadi ada jeda 2 hari untuk latihan juga nih. Ini ibaratnya semakin panas ya perburuan top score ini, karena lagi dan lagi setiap masa ada Messi-nya anjir. Dan ini timnas Inggris TC di ini ya, lapangannya Inter Miami. Dan Suarez tukar jersey sama Harry Kane ya. Dan karena memang Suarez kan penjaga TC-nya Inter Miami kan. Dia kan jadi ikonnya Inter Miami, dan juga jadi salah satu direktur teknis di Akademi Inter Miami sendiri kan. Di mana ada anaknya ya. Kalau misalkan ada
negara lain yang Berkunjung. menggunakan lapangan Inter Miami sebagai tempat latihan disambut sama Suarez. Iya. Kali ini dia tuker jersey sama Harry Kane. Ya berarti emang benar striker hebat mengakui striker yang Iya, hebat lagi. game recognize game. Betul. Apalagi ini gue ngeliat video Sen. Dari ketika Erling Haaland masih di Borussia Dortmund, itu kan masih belia banget ya. Dia rapper. Dia rapper ya. Yang rambutnya pendek banget itu kan. Ibaratnya Erling Haaland ketika ditanyain idola, ternyata jawabannya Zlatan Ibrahimovic, Iya. bukan Iya. Ronaldo, bukan Messi. Nah terus ada beberapa potongan video lagi sering bertukar jersey, sering ibaratnya bahkan sampai diakui sama Zlatan Ibrahimovic ya. Ketika pertandingan antara Norwegia menghadapi Brazil sendiri kan, Zlatan Ibrahimovic menilai bahwa Erling Haaland itu striker yang IQ-nya tinggi. Kenapa? Dia akan lari ketika dibutuhkan untuk berlari. Dia akan diam ketika dia memang harus diam gitu kan. Nah, itu yang luput dari striker-striker yang lain di masa sekarang. Ini penilaian Zlatan Ibrahimovic terhadap Erling Haaland. Memang terlihat kan. Itu kan ketika unggul 2-0 lawan Brazil. Iya. Ada momen counter attack kok Haaland cuma Dia jalan, nggak lari gitu kan. Karena memang instruksi juga pada saat itu kan, karena khawatirnya mereka mendapatkan counter attack dari Brazil dan kebobolan juga gitu. Padahal ya kalau misalkan orang barbar gitu ya ayo lari terus-terusan, kalau misalkan itu dodo kan gitu. Betul. Ayo lari dan cedera itu. Terus hebatnya itu ya, ada video yang ketika dia lagi latihan sendiri tuh Zen. Ibaratnya saya berlatih capek, apakah saya mau? Tidak, tetapi ini diperlukan untuk karir saya. Ibaratnya benar-benar mendapatkan highlight yang positif dari Haaland di Piala Dunia 2026 ini sebagai pria yang sangat dicintai anjir. Betul. Bahkan ketika dia ngomongin rambutnya Ibrahimovic juga di Iya. langsung sama Zlatan itu sendiri ya. Yang waktu itu ngomong sama Roberto Carlos ya nggak salah ya. Bukan acara TV yang Carpool Karaoke itu, Iya. saya lupa. Itu kan acara Amerika kan, reality show Amerika kan, itu kan. Terus ada apa waktu itu kalau nggak salah sama Roberto Carlos yang main pingpong itu ya, kan ditanyakan tahu nggak kekuatan Ibrahimovic itu ada di rambutnya. Kalau rambutnya dicukur dia jadi lemah. Udah kayak Hercules aja. Iya, setelah pertanyaan itu kan ditanyain lagi kan, Iya. terus di reaction sama Zlatan di Fox Sports sekarang. Ini lucu banget ya. Dan juga setelah melihat kegigihan dari Norwegia dan juga Haalandnya ya, untuk pecinta sepak bola yang ngikutin Piala Dunia ya, walaupun memang Inggris juga layak ya melaju Iya, sama layak. jauh. Tapi setidaknya ada keinginan gue untuk melihat Norway ini jauh juga gitu kan. Kalau gue lebih ke pengen Haaland versus Messi sih. Lebih pengen Iya, lihat gue juga pengen gitu. di Jadi satu lapangan gitu. Haaland versus Messi, habis itu Messi versus Mbappe. Iya, gitu kan. Jadi ini mengingatkan kita bahwa dua generasi muda yang mendampingi Messi di 2023 Ballon d'Or itu digugurin semua. Gue pengennya ibaratnya ketika momen nanti Norwegia bisa bertemu sama Argentina, momen tukar jersey apa segala macam, ini legendarinya gini Sen. Kebanyakan last dance legend itu tidak spesial karena memang dia sudah tidak bisa berkontribusi besar kan, seperti Manuel Neuer, seperti Luka Modric juga, dan banyaklah pemain-pemain yang dimana Piala Dunia ini Piala Dunia terakhir mereka. Betul. Bahkan Okowa saja itu kan cadangan dan dimainkan di fase grup di pertandingan ketiga di mana Meksiko udah auto lolos gitu kan. Betul. Ya kesannya kurang mendalam, tetapi untuk Messi sendiri last day-nya dia itu ya bersaing di top skor, bersaing di juara Piala Dunianya itu sendiri, dan setiap match mengalahkan pemain-pemain muda sekali Haaland dan juga Mbappe aja. Iya, dan Messi yang belum absen nyekor ya. Iya betul, Tiap masih. match walaupun Tiap dia match. dari bangku cadangan tetap nyekor. Betul, dan Gitu. bahkan kalau Mbappe sudah pernah enggak nyekor, gue lupa. iya betul enggak Senegal kalau nggak salah ya. Intinya pernah lah Mbappe satu kali. bukan lawan Norwegia Bang. Iya, lawan Ya, Norwegia, ketika Dembele hat-trick. betul, ya. Ketika Dembele Lawan, hat-trick. kalau Haaland ya lawan Prancis karena dia nggak main juga gitu kan. Main juga, Apalagi apalagi yang paling strike nih gitu. apalagi dihitungnya dari 2022 kan Betul. 8 match itu Dari knockout ya lawan Meksiko. Betul. Dari lawan Meksiko Messi itu kan mulai nyekor terus. ibaratnya kan bukan lawan Meksiko, lawan Australia. Australia Karena kan ya, lawan Polandia kan nggak nyekor gitu. betul. Setelah itu kan nyekor terus Iya, dan sampai itu sekarang. knockout dari knockout 16 besar Iya. 2022 sampai sekarang gitu. Betul, ini juga menjadi catatan. Jadi kalau nanti Messi melawan Swiss bisa nyekor lagi ya memperpanjang rekor Messi itu sendiri gitu kan. Dari catatan match berturut-turut selalu mencetak gol. Bahkan ya Mbappe saja nggak mampu kan. Yang Mister World Cup-nya saja di satu sisi, di sisi yang itu ya tidak bisa gitu kan. Betul, tapi masih ada waktu ya. Masih ada waktu juga. Mbappe gitu. Kalau misalkan Mbappe bisa juga di era yang sekarang ya jelas berarti Mbappe juga terbaik gitu. Terbaik pasti tidak. Harus ada
apa ya, harus ada prestasi yang harus ditempuh lagi gitu, Iya. untuk Mbappe di usia yang sekarang gitu. Dia masih jauh ya untuk sekarang, bungkam Yamal dulu. Mungkin kalau misalkan dipulangkan sekarang kemudian musim depan dengan Jose Mourinho dapat Wah. La Liga, dapat Liga Champions, Titik ini balik. ini Lamine Yamal ini setara Ansu Fati nanti namanya hilang. Iya, namanya hilang, namanya Ya dihilangkan sama Mbappe. Mbappe, betul. Gitu. Dibikin humble sama Mbappe itu sendiri. Betul, apalagi Jose Mourinho sekarang sudah hampir mencapai target 150 juta pembelanjaan, masih ada 20 juta lagi kan, sudah sampai 130. Iya. Namun sepertinya Florentino Perez juga tidak akan berhenti, sok siapa saja yang akan pasti ngeluarin duit terus-terusan gitu. Apalagi gue perasaannya ngomongin Madrid itu semoga saja ada tukar tambah ya antara Vinicius dan juga Olise, meskipun secara posisi Vinicius nabrak sama Luis Diaz apa segala macam, tetapi kan tidak ada yang mustahil gitu kan. Bisa saja terjadi ya dari dua kepentingan. Pertama, Feeling gue sih Vini ke Manchester City. wah itu bakal gokil lagi. Karena kekurangan di posisi kiri, Marcus Iya. kan dijual sama Maresca. Doku jual juga. Menurut gue Iya. Vini itu ke Wah, City. menurut gue. gue setuju. Wah, apalagi kedekatan Vini sama Erling Haaland. Ini bakal jadi duo mau Betul. karena Vini itu harus ke Premier League kalau keluar dari dalam. kalau menurut gue Vini tidak pernah egois tentang gol. Nggak pernah. Vini itu ibaratnya mementingkan hasil pertandingan dan juga permainan gitu kan. Mbappe sama Vini dimainin bareng, itu vibe-nya sama Messi dimainin bareng sama Bojan Krkic. Iya, iya. Dua tipikal pemain yang harusnya dipisah dari rival gitu. Ini saya vibe-nya kayak Vini sama Benzema. Iya. Kalau sama Haaland ya. Iya, sama Nah, kalau Haaland. sama Mbappe ya sama seperti Messi sama Bojan Krkic gitu. Iya. Mereka berdua ini sama bagusnya dan jangan satu tim, pasti Iya. nabrak gitu. Nabrak Karena secara bingung posisi. siapa yang jadi bintang nih gitu. Apalagi di posisi yang sama ya, Betul. sangat membingungkan juga ya. Ini benar-benar nanti kita update kabar-kabar transfer juga karena ya Karena Jose Mourinho sudah ada di Valdebebas. Valdebebas itu latihannya Real Madrid ya. Madrid gitu kan. Ini sangat menarik banget dan nah itulah analisa kita sejauh ini di babak quarter final biasanya dan prediksi kita nanti Dan di semifinal road gitu to kan. semifinal. Semifinalnya gitu kan. So udah kita bahas semua ya. Mungkin kita sudahi sampai sini karena memang pembicaraan tidak akan pernah habis jika kita ngomongin Piala Dunia dan segala aktor di dalamnya. Buat teman-teman yang punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.